Itu mindset yang bodoh, yang sesat seperti itu. Kita harus kafir terhadap ajaran yang sesat. Kafir artinya menolak. Orang kafir itu tidak selalu jelek dan jahat. Kafir terhadap apa dulu? Kalau kafir terhadap kebenaran, ya itu sama saja orang yang jelek banget SDM-nya. Tapi kan sekarang orang menuduh seseorang kafir itu menurut pandangannya, kepentingannya pribadi, kelompok, golongan. Akhirnya apa? Kafir nggak ada artinya yang secara objektif, semuanya subjektif, dan akhirnya lama-lama mengandung nuansa politik. Inilah kehidupan yang semakin merosot moralnya seperti itu. Perkara pada saat terjadi penyeimbangan, kalibrasi, itu nanti akan terjadi fenomena dan gejala alam dan ada korban, yaitu salah menungso dewe. Ya, alam itu tidak pernah jahat. Musibah yang berasal dari bencana itu tidak dibuat oleh alam. Ada fenomena alam, gunung meletus, gempa bumi, itu berkah sebenarnya. Lah kenapa jadi musibah? Ya karena keteledoran manusia yang tidak mampu membaca peringatan pesan-pesan yang sudah disampaikan alam. Kan alam ini fair banget. Kalau mau ada bencana apapun jenisnya, pasti akan mengirimkan sinyal terlebih dahulu. Cuma sayangnya manusia ini paling bebal. Sementara yang pinter-pinter kayak binatang itu malah kita hina. Hewan, tumbuhan itu kan pinter, lelembut, makhluk halus lebih pinter lagi membaca bahasa tanda alam. Tapi seringkali kita lecehkan, kita hina. Mereka itu masuk yang hina, ngapain kita nih terus sewiyah-wiyah, sak kira-kira ya, untuk nginjak-injak sak gelemede, kan kasihan. Biarpun makhluk halus, ya kita sayangi mereka itu sebagai makhluk sesama ciptaan Tuhan. Kita harus hidup berdampingan, saling melindungi, saling menyayangi, saling mendoakan. Kalau itu terjadi antara bangsa manusia atau entitas manusia dengan entitas lelembut atau gaib, biarpun itu priperayangan bekasaan kelas bawah, kalau kita taburkan welas asih, maka yang akan terjadi apa? Balasan kasih sayang yang lebih dari yang kita lakukan. Nanti kita jelaskan. Kalau ini tumpeng Poncowarno, ini nanti untuk perangkat Uborambe yang akan dibawa nanti ke Sendang. Ini tumpeng Poncowarno ini kan untuk membalancing atau menyeimbangkan. Jadi panjenengan semua itu kan paling tidak memiliki 5 situasi kondisi keadaan yang melingkupi diri. Jadi hitam itu adalah kekuatan negatif, putih kekuatan positif. Tapi kita pahami jangan selalu jahat, nggih. Karena negatif itu bisa berguna, bermanfaat. Contohnya batu baterai. Tanpa ada sisi negatif, maka tidak akan bisa berfungsi baterai. Makanya negatif positif dalam kehidupan jangan semata-mata langsung dinilai, oh negatif itu jahat. Jangan, karena energi itu sifatnya netral. Mau dijadikan yang energi negatif apa positif, tinggal keperluan kita saja. Nah, ini negatif, ini positif, dan hijau ini untuk lambang kemakmuran. Kuning itu keadaan di lingkungan pekerjaan. Terus yang merah ini di lingkup keluarga inti. Orang itu kan perlu balancing. Ada yang makmur banget tapi keluarganya berantakan. Kita tidak mau kan seperti itu. Ada yang keluarganya adem ayem, tentrem, tapi dari segi rezeki seret. Ada. Akhirnya orang ya cuma nerimo ing pandum, ya apa adanya nerimo lah, dicukup-cukup ke saiso-isone, ya akhirnya berjuang dalam garis yang sangat minim, maka harus dikuatkan. Terus yang putih ini adalah semua yang sifatnya itu positif. Jadi yang positif ini bisa berupa semangat dalam diri kita, mindset, pola pikir kita dalam memandang, memahami kehidupan, juga lingkungan di sekitar kita termasuk tetangga, kanan kiri, kemudian lingkungan keluarga, anak-anak, orang tua, semuanya kompak, semuanya bisa memberikan pengorbanan, anak berbakti pada orang tua. Orang tua selalu mengasihi dan mencukupi, mengcover semua kebutuhan anak. Nah, itu kan ideal sekali. Bakti anak pada orang tua, tidak perlu orang tua nuntut karena anak harus sadar bahwa bakti itu adalah kebutuhan dari anak. Ini bedanya.
Bakti itu bukan kebutuhan orang tua. Jadi jangan pernah jenengan anak aku ki butuh dibekteni, jangan pernah mengucapkan seperti itu. Itu mengajarkan seperti pamrih. Nanti yang terekam, oh wong tua ki ya pamrih ya gitu. Kudu dibekteni, kudu dibales kebenciane. Padahal kan orang tua itu juga memerankan sang ibu bumi Bapak Angkoso yang tidak pernah menuntut semua makhluk hidup yang hidup di atas pangkuan sang ibu bumi pertiwi dan di bawah naungan Bapak Angkoso untuk menuntut balik, kan enggak. Kita mau mencangkul, mau merusak alam, kan alam semesta hanya akan menyeimbangkan. Atas semua kerusakan itu akan diperbaiki, diseimbangkan. Perkara pada saat terjadi penyeimbangan, kalibrasi, itu nanti akan terjadi fenomena dan gejala alam dan ada korban, yaitu salah menungso dewe ya. Alam itu tidak pernah jahat. Musibah yang berasal dari bencana itu tidak dibuat oleh alam. Ada fenomena alam, gunung meletus, gempa bumi, itu berkah sebenarnya. Lah kenapa jadi musibah? Ya karena keteledoran manusia yang tidak mampu membaca peringatan pesan-pesan yang sudah disampaikan alam. Kan alam ini fair banget. Kalau mau ada bencana apapun jenisnya, pasti akan mengirimkan sinyal terlebih dahulu. Cuma sayangnya manusia ini paling bebal. Sementara yang pinter-pinter kayak binatang itu malah kita hina. Hewan, tumbuhan itu kan pinter, lelembut, makhluk halus lebih pinter lagi membaca bahasa tanda alam. Tapi seringkali kita lecehkan, kita hina. Mereka itu masuk yang hina, ngapain kita nih terus sewiyah-wiyah, sak kira-kira ya, untuk nginjak-injak sak gelemede, kan kasihan. Biarpun makhluk halus, ya kita sayangi mereka itu sebagai makhluk sesama ciptaan Tuhan. Kita harus hidup berdampingan, saling melindungi, saling menyayangi, saling mendoakan. Kalau itu terjadi antara bangsa manusia atau entitas manusia dengan entitas lelembut atau gaib, biarpun itu priperayangan bekasaan kelas bawah, kalau kita taburkan welas asih, maka yang akan terjadi apa? Balasan kasih sayang yang lebih dari yang kita lakukan. Itu kita bisa wujudkan dengan apa? Dengan dua cara. Satu cara yang paling utama itu adalah dengan merombak getaran nurani kita, getaran hati kita ini, supaya menebarkan welas asih ke seluruh makhluk hidup. Jangan pilih yang satu agama saja, satu suku saja, yang satu bangsa saja, yang sesama manusia. Ya harus seluruh makhluk hidup kita tebarkan welas asih. Itu namanya baru mangerteni sejatine urip. Kita baru bisa disebut orang yang gayuh kawicaksaning Gusti. Supaya kita bisa paham dan bisa memberikan welas asih pada seluruh makhluk hidup, kita modalnya apa? Modal awal. Harus merubah mindset kita selama ini yang kadangkala masih bengkok. Kalau memberi sedekah itu harus sesama umat, nanti nggak ada pahalanya kalau ke umat lain. Itu mindset yang bodoh, yang sesat seperti itu. Kita harus kafir terhadap ajaran yang sesat. Kafir artinya menolak. Orang kafir itu tidak selalu jelek dan jahat. Kafir terhadap apa dulu? Kalau kafir terhadap kebenaran, ya itu sama saja orang yang jelek banget SDM-nya. Tapi kan sekarang orang menuduh seseorang kafir itu menurut pandangannya, kepentingannya pribadi, kelompok, golongan. Akhirnya apa? Kafir nggak ada artinya yang secara objektif, semuanya subjektif, dan akhirnya lama-lama mengandung nuansa politik. Inilah kehidupan yang semakin merosot moralnya seperti itu. Maka kita jangan fobia dengan kata-kata kafir. Oh ya, saya memang kafir terhadap kesesatan, saya kafir terhadap kejahatan, artinya saya menolak. Kan itu awalnya. Ngapain kita fobia dengan kata-kata kafir, apalagi dianggap musyrik, ya kan? Iya, yang namanya musyrik itu menganggap Tuhan akan jealous, akan marah kalau diduakan. Lah seperti itu kan hanya Tuhan yang bersemayam di dalam kepala kita. Tuhan yang lemah, Tuhan yang pencemburu, Tuhan yang jealousan, itu Tuhan yang lemah. Kalau Tuhan Maha Kuasa ya nggak akan ngefek. You jealous, minta damu, tak hilang kok ngapain? Ya kan gitu. Tuhan Maha Kuasa itu tidak pernah jealous. Kalau ada Tuhan yang jealous, ya itulah Tuhan yang ada di dalam kepala pikiranmu sendiri. Jangan salahkan Tuhan yang sesungguhnya. Maka kalau pola pikir seperti itu kita bawa, tanamkan dalam pola pikir kita, dalam benak kita, maka kita akan memahami, oh ya berarti kita harus
mengadopsi, mengimplementasikan ajaran Jawa yang bernama Pusaka Hasta Brata. Mengaplikasikan 8 sifat unsur bumi, unsur semesta. Bukan bumi saja, unsur semesta itu ke dalam diri kita. Sifat matahari, sifat angin, sifat air, sifat tanah, sifat api, bulan, bintang, ya kan? Sampai itu 8 hasta brata, kemudian dinyatakan dalam wayang itu digambarkan sebagai Arjuna Wiwoho, Arjuna Sosrobahu yang mengendalikan kereta 8 kuda seperti ini, kuda-kuda seperti ini, 8 ini Hasta Broto. Inilah falsafah hidup orang Jawa. Siapa yang bisa mengaplikasikan pusaka Hasta Brata ke dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang yang pantas untuk menerima apa? Wahyu ning diatmika, wahyu alam, wahyu kemuliaan, kamukten lahir batin, makmur lahir batin, nggak bisa dicilakain orang. Nah itu kan berarti kan mindset ini penting. Maka inilah salah satu wujud konkret. Kalau tadi kan mindset ini yang yang intrinsiknya, yang secara halusnya. Ini yang secara konkretnya kita membuat cok bakal. Cok bakal ini nanti ini mewakili panjenengan semua, bentuk welas asih kepada seluruh makhluk hidup, terutama sing jembri perayangan bekasaan. Kita sambangi ini loh semua saudara-saudaraku itu mewujudkan welas asihnya pada kalian semua. Saya nggak akan minta apa-apa karena mereka sudah lebih paham. Kalau mereka diberikan welas asih yang bentuknya konkret, ya dari getaran nurani panjenengan dan dari artikulasi, dari implementasi seperti ini kan nyata, nggak omong doang. Mereka percaya dan mereka juga nggak bisa ditipu. Panjenengan bisa bilang, aku wis welas asih nebarke ke seluruh makhluk, terutama ke bangsa lelembut. Jangan salah, mereka itu bisa membaca getaran nurani. Nggak bisa ditipu. Mulutnya ngomong aku welas asih kowe ning di sini, dalam hati ndonga, doanya itu berisi membakar makhluk itu. Lah salah apa aku kok mbok bakar iki lho. Oh malah kowe nggawe masalah goro-goro, awas ya. Akhirnya apa? Doa kita menjadi apa? Menjadi bumerang. Itulah mulutmu harimaumu ya bakal terjadi. Makanya hati-hati. Tidak setiap doa akan memberikan manfaat untuk diri kita. Kalau doa itu isinya itu ofensif, destroyer, ya menghancurkan, mereka yang dihancurkan nggak salah apa-apa, yaitu menciptakan musuh buat kita. Sama aja doamu menghancurkan dirimu sendiri. Ini ekstrim. Tapi panjenengan harus saya ajak untuk out of the box. Kita harus berani untuk mind blowing seperti ini. Supaya apa? Segera menyadari bahwa oh iya ya selama ini pola pikirku ternyata keliru gede. Jadi kalau sudah menyadari mindset kita yang idealnya seperti apa ya kita pakai dan nanti kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak cuma dipahami tok. Ya kalau memang ada kendala lingkungan, ya kita ngomong lingkungan yang sekiranya tidak terlalu ekstrim, tapi yang santai ya. Kalau saya harap ya bisa dikatakan yang wise lah, yang bijak, supaya kita juga ingin mengajak kebaikan, tetapi tidak dengan mesti gontok-gontokan dengan tetangga kanan kiri kan gitu ya. Jadi kita harus ngomong juga. Maka wujud seperti ini, dan inilah kesempatan yang sangat baik untuk panjenengan mumpung kumpul dan ada acara seperti ini. Memang kita harus menebarkan welas asih dulu kepada seluruh makhluk hidup. Masa kita di sana berharap kita diberikan welas asih dari para kadewatan, para widodari, tapi kita menjadi orang yang welas asih karo sepodo-podo titang urip aja nggak mampu kok kita memohon yang entitas yang kastanya luhur sekali, tinggi sekali. Ya nanti nggak pantas, you belum pantas. Kowe pantesnya sik ngedusmu ki meng mbahe tanggamu kae lho. Kan gitu, kan ada kasta-kastanya. Kalau sudah pantas tanggamu sik luwih sepuh kae, lagek didusi Pak Bulura. Kalau itu udah pantas nanti baru yang lebih tinggi. Makanya ini adalah kasta yang sangat tinggi yang saya ajak ini, maka panjenengan kan harus kita selaraskan dulu. Makanya yang makin panjenengan selaras harmoni dengan alam, efeknya akan semakin besar. Testimoninya juga banyak sekali sampai saya males kalau nulis. Wis nanti langsung mau cerita dewe. Sebenarnya yang butuh testimoni itu kan banyak orang yang mungkin belum paham.
Kalau kita saking apale, jadi kita itu udah nggak gumunan, wah ada teknologi bagus. Kita udah tahu, memang itu yang kita harapkan dan itu cukup menjadi bayaran yang tak ternilai buat kami yang memandu, Romo, Mami, dan nanti ada tim. Itu adalah bayaran yang luar biasa yang nggak bisa dinilai. Ketika mendengar panjenengan mendapatkan suatu anugerah dan banyak hal ya, seperti Mbak Surama dan lain itu ya wis ceritanya wis banyak, semua serba menggembirakan, ya bentuk materi, ya imateri, ya kehormatan, ya dan lain-lain itu banyak, itu semua bisa menceritakan. Sekarang kita beranjak ya, ini tumpeng robyong, supaya apa? Ini adalah bentuk doa, ini adalah bentuk dari artikulasi semua harapan keinginan kita supaya panjenengan dirobyong oleh kabejan, dirobyong oleh keselamatan. Dirobyong itu apa? Dikerumuni. Dikerumuni. Jadi dirobyong itu dikerumuni, dikubengi, dikeruyuk, tapi dikeruyuk oleh semua yang baik. Ini adalah doa. Tapi kalau doa ini nanti kita ucapkan dengan kata-kata betapa panjangnya, kadang 5 lembar aja belum cukup. Maka kalau orang Jawa, doamu wujudno dalam bentuk simbol lambang yang nanti juga bermanfaat. Langsung membuat seperti ini. Ini adalah tumpeng robyong. Terus kemudian ini ada, ini ganten bunga. Terus ini ada pisang sanggan. Sanggan ini harus pisang raja yang posisinya yang sisir atau lirang yang di atas. Kenapa? Ya ini sebagai lambang, ini permohonan, harapan, doa kepada Gusti Kang Akarya Jagat, kepada para kadewatan Kawidodarin sebagai perantara, kepada para leluhur agung. Inilah bentuk dari permohonan kekuatan kita. Jadi kalau kita mau nyuwun itu harus golong gilik, harus padat bulat, menyatu antara jiwa dan raga, antara ucapan, ya, antara hati, ucapan, pikiran, tindakan. Maka yang saya sebut rahasia kekuatan doa yang saya tulis di blog Sabda Langit kan ada, udah lama itu. Rahasia kekuatan doa itu adalah 4 elemen. Hati, ucapan kita sebagai ikrar, pikiran kita, mindset kita yang harus seperti yang kita isi dalam hati, kita ucapkan, ikrarkan, dan mindset kita juga harus sepadan, harus selaras. Nggak boleh atine gini, pikirannya kesono, akhirnya apa? Kita berharap begini, yuk kita ikut ritual, kita ikut melukat, tapi mindsetnya masih sangat primitif, masih sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit, ya ora bakal ono hasilnya, wis rasah melu nek ngono kan gitu. Oleh sebab itu jangan sampai itu terjadi. Kita berikan sedikit pemahaman supaya panjenengan tidak sia-sia melakukan berbagai macam upaya yang sangat baik ini. Inilah pisang sanggan supaya nyonggo donga kita, nyonggo kabejan kamulyan kita untuk kita wujudkan bahwa inilah kekuatan tekad, semangat yang disertai dengan pengorbanan biaya, waktu, tenaga, ya itu pasti. Dan kita tidak bergeming. Inilah bentuk tekad bulat, golong gilik, diistilahkan dalam kalimat Jawa sebagai ketonggo, keketek ing onggo. Jadi ada tekad bulat di dalam raga kita yang bisa selaras sinkron dengan jiwanya. Terus kenapa ada benang lawe di sekitarnya? Lawe ini tidak ada sambungannya. Dicari sambungannya ini, oh bukan, ini bukan sambungan. Ini coba dulu dilihat semuanya. Ya, ini karena diikat itu karena biar nggak terlalu longgar terus di. Nah ini nggak ada sambungan. Ini kalau agak terlalu longgar kita bisa bundel sedikit. Nah inilah yang namanya pagar gaib yang kita wujudkan dalam bentuk konkret seperti ini. Semua harapan, semua doa itu harus dipagari dengan benang lawe. Lawe itu adalah wujud dari putihnya hati kita, berarti ada keikhlasan, ada ketulusan, ada kemantapan hati. Sing sapa teman tinamu, itu kan wujud
siapa yang bersungguh-sungguh bakal ketemu, makanya diikat. Ini akan menguatkan dari doa harapan. Nah, ini membuat seperti ini juga dengan japa mantra, supaya ketika kita membuat ini ada energinya yang bisa tersambung dengan panjenengan semua di saat mulai sekarang nanti hingga saat ritual. Nah, terus ini tumpeng Pancawarna tadi saya lanjutkan, ada yang masih kurang. Yang kuning ini lingkungan pekerjaan. Ini lingkungan pekerjaan kan harus kondusif, supaya apa? Ya supaya menjadi apa, kesempatan yang baik buat panjenengan yang memiliki prestasi. Karena kan ada orang yang berprestasi tapi tidak diberikan kesempatan untuk naik posisi. Yang diberi kesempatan hanya orang-orang yang hubungan duit, hubungan kerabat, ya. Nah, makanya harus ada yang namanya meritokrasi. Meritokrasi itu adalah sistem yang akan mengangkat, memberikan posisi-posisi penting bagi orang yang berkualitas dan berprestasi. Jangan nepotisme, tapi meritokrasi. Caranya seperti itu. Maka kita balancing kekuatan kita. Orang yang tidak melakukan ini di kantor ya mungkin kena kegusur karena apa? Kena nepotisme. Tapi bagi panjenengan akan merasakan keberuntungan. Sik liyane do nganggo duit, liyane do mergono hubungan dekat, dan ning kok aku kok sik didelok prestasiku ya. Nah, panjenengan harus cermati nanti. Terus yang hitam, supaya yang hitam itu betul-betul berfungsi bermanfaat sebagaimana mestinya, tidak melebar kemana-mana. Yang hitam itu untuk mengimbangi yang plus supaya menjadi energi. Baterai itu nek ming plus tok ya ora murup, nek min tok ya ora murup. Maka dunia ini harus ada min plus supaya menjadi power energi yang besar. Kan seperti itu. Kalau ada energi yang kemudian diolah oleh manusia menjadi serangan gaib untuk nyelakain orang yang dinamakan tenung santet, itu salah wongi. Sekarang kita ibaratnya begitu, energi itu netral, ibaratnya itu bahan itu besi, biji besi. Orang mau membuat biji besi itu menjadi keris bisa, menjadi tombak bisa, menjadi cangkul bisa, menjadi pistol bisa. Pistol itu bisa untuk mengusir penjahat, tapi bisa juga untuk apa? Untuk menetralisir penjahat, kan begitu. Jadi tinggal, tapi bisa juga pistol itu untuk merampok. Jadi bahan itu semua netral. Perkara jahat apa tidaknya, negatif, artinya energi jahat itu mau ada apa enggak, itu ya semua manusia yang mengolah. Nah, nanti khusus ada tempat-tempat tertentu memang energinya itu kok orang bilang wah bad energy, lingkungannya nggak enak banget, sangat negatif. Itu penjelasannya gimana, Romo? Nah, nanti kita jelaskan di sana saat melakukan meditasi, latihan meditasi, sambil kita jelaskan dulu dan bagaimana cara mengantisipasinya, bagaimana supaya kita itu tidak nyerap energi yang buruk, tapi kita menyerap energi yang baik. Itu bagaimana caranya nanti kita jelaskan di sana. Ini sudah ya, terus ini akan ada lagi. Kok ada? Ini ada bengle, ini ada delingo. Kenapa? Ini pagar gaib. Jadi ini untuk penawar energi jahat, energi buruk ya. Ini untuk menetralisir. Makanya saya kemarin di video sarankan, Mas, Mbak, Bu, Pak, monggo dibeto delingo dan bengle seperti ini. Sudah, ini bisa disambung pakai benang, bisa disambung pakai peniti. Nah, bagus, coba Mbak sini tunjukkan. Nah, seperti ini. Dikantongin juga bisa. Kalau kesulitan beli delingo bengle, beli di online shop banyak. Kemarin videonya sudah saya centelin link untuk beli ben penak leng goleki rasa kangelan. Nah, tur hargane sik tak goleke sing ya murah. Tenanan bakule. Untuk nanti ya kalau setelah ini. Ini selama tahun 2025. Ini kan banyak orang sing do kepepet uripe, gawe jalan pintas, masang sengkolo di jalan, masang pesugihan. Untuk mengantisipasi ya panjenengan bawa ini saja seperti jenengan tadi, Mbak sinten? Mbak Agnes. Nah, Mbak Agnes itu di tas bisa, di jok sepeda motor bisa, coba tunjukin sini.
Nah, atau di laci mobil bisa. Panjenengan ketika melewati jalan yang dipasang buto ijo misalnya, nggak akan wani ganggu jenengan. Mungkin orang lain bisa aja jadi sasaran. Orang itu kan ada hari apes. Yang diincar kan orang-orang yang lewat di situ yang pas hari apesnya. Kalau yang nggak hari apes ya angel keno. Ini pas hari apes keno. Lah jenengan kan nggak tahu kapan hari apes. Makanya lebih baik antisipasi. Melewati jalan seokeh ono tondo bahaya, hati-hati rawan kecelakaan. Kalau secara kasat mata dilihat, oh ya memang ini daerah ini rawan kecelakaan, mungkin karena agak belok, agak nikung. Tapi kan banyak juga jalan yang lurus, tenggar lempar, tapi kok awas hati-hati rawan kecelakaan. Dan memang di situ sering terjadi kecelakaan. Ya seperti itulah. Ya, buto ijo dan sengkolo itu kadang dipasang dimanapun. Jadi di situ menjadi daerah rawan kecelakaan, maka hati-hati. Itu bukan embel-embel, tapi memang sering terjadi, saking sering terjadi kecelakaan, maka ditulisi tanda itu. Kalau kita lewat jalan ada peringatan seperti itu, kita ngelihat, kita was nih. Paling sering kita ngelihat itu ada sik masangi, wujudnya ya Bu, semacam buto ijo, yang tingginya mungkin hanya sekitar 2 meter, 2,5 meter. Terus kulitnya itu kayak lumut, memang kayak lumut hijau-hijau gitu loh. Jadi memang itu disebut buto hijau. Nanti kalau ada dia nyelakain orang di jalan, ini pegang dulu. Dia nyelakain orang di jalan, terus kemudian nanti darahnya yang biasanya diserap, dagingnya enggak utuh. Nah itu kan kasihan orang yang kadang ternyata jatah kuota umurnya itu sebenarnya panjang. Tapi karena dicelakain orang, bisa saja kuota itu dirampok orang. Jadi tidak semata-mata umur itu, karena memang sudah digariskan matinya segitu. Orang mati itu dengan 1000 macam cara. Ono sing karena keteledoran, kecerobohan orang lain. Ada yang karena keteledoran diri sendiri. Contoh misalnya wong mabuk-mabukan, overdosis, mati. Apa Tuhan menggariskan si A, si B itu kok matinya overdosis, mergo minuman keras? Lah kok ono Tuhan sejahat itu kan tidak ada. Nah, coba jelaskan dengan penjelasan tentang kodrat atau takdir Tuhan, gimana menjelaskannya? Angel toh. Orang sing mati overdosis kayak isih nom baru 30 tahun mati overdosis. Apa kehendak Tuhan kayak gitu? Coba jelaskan, bisa nggak? Angel. Nah, maka setelah kita pahami ternyata di ilmu Jawa, pokok Mas Denny, itu ya yang namanya rahasia umur itu soal kuota. Kita bisa saja diberi kuota 50, 60, 70, 80 sampai 100 atau bahkan lebih. Tapi tanggung jawab untuk menjaga kuota itu habis apa enggak ya bukan Tuhan. Enak aja. Ya kita sendiri ini, dan kita pun juga harus bertanggung jawab menjaga kuota umur orang lain. Maka kalau di jalan harus memperhatikan keselamatan orang lain, karena itu tanggung jawab kita memperhatikan jangan sampai kita merenggut kuota umur orang lain. Karena apa? Kalau kita sampai merenggut, wah kita kena karmanya, kena tulanya. Orang yang pernah ngeletes nyawa kadang 1 sampai bahkan lebih, iku wis ora bakalan wis uripe mesti nanti ada aja yang namanya. Tenan itu, hati-hati. Makanya kita kalau nggak memahami tentang mindset seperti ini, jawab persoalan sederhana dengan dalil apapun mumet. Ketika kita tanya, itu ada anak yang overdosis umur 25 tahun sudah mati, itu apa kehendak Tuhan seperti itu? Piye le jawab? Akhirnya saya metu ya mengwayat banyak ning ora nyambung. Saya pernah kok dikit nggak nyambung Mas, wis rasah kangelan kopas ayat, kowe ra iso jawab. Jawab itu ya kudu masuk akal, kudu rasional, iso ditompo dengan akal sehat dan majlub nang ati, ya. Karena bagi saya Tuhan itu maha rasional. Kalau panjenengan menyatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dipahami dengan akal, ya itu buruk muka cermin dibelah. Kalian yang bebal, kenapa yang disalahkan Tuhan? Bagi wong Jawa itu sangat rasional, maha rasional. Tuhan pun maha rasional. Maka Tuhan maha cerdas. Monggo-monggo ambil teh, ngunjuk dulu, minum. Nah itu ya. Terus ini kita udah sampai di mana tadi?
Ini sampun nggih. Ubo rampe kita nanti masih banyak lagi ubo rampe, tapi sederhana, nggak usah terlalu rumit penjelasannya. Sekarang kita semua udah selaras.